Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GPI Bor Panas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah melalui ibadah online kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah ibadah ini menjadi berkat. Kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan satu pujian, Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami.
menyanyikan satu pujian sesuai dengan janjinya. Dengan berjuta
beribadah di gereja. Namun dari kami ya, sebagai pelayan hamba Tuhan akan kembali sidang pun memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan yang belum datang beribadah di gereja. Melalui firman Tuhan ini kiranya kita semua diberikan oleh Tuhan pengertian yang sesungguhnya bahwa kehidupan kita di bumi ini hanya sementara. Oleh karena itu dalam membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, mari Bapak sekalian yang ada di rumah kita bersama menghormati firman Tuhan. Kita pun dengan benar-benar menganggap kita sedang beribadah seperti selayaknya kita berada di gereja. Mari serentak kita berdiri, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang membawa kita walaupun dengan HP-nya bisa kita membaca bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Saya akan membaca, Bapak Ibu sekalian bisa membaca dalam hati, ataupun Bapak Ibu juga mau membaca dengan suara ya keras pun tidak apa-apa, biar kiri kanan bisa mendengar. Saya akan bacakan ayat ini dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan tegas kita yakin sebagai anak-anak Allah bahwa penderitaan yang kita alami zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita melalui janji-janji Tuhan yang tertulis maupun dicatat oleh firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa Tuhan Yesus berjanji kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya di langit baru, bumi yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam perikop pembacaan kita di atas pengharapan anak-anak Allah, yang artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai pengharapan. Siapakah yang menjadi pengharapan kita? Sebelum saya lanjut, mari kita dengan jelas ada satu pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Mari saya Bapak Ibu sekalian rumah, pujian ini agar benar-benar tersirat dalam hati kita, hanya Yesus saja pengharapan jiwa kita. Amin. Bye.
Sekalipun orang yang kita andalkan dengan kekayaan harta dunia yang dia miliki dengan berlimpah-limpah, kita harus menyadari dan mengakui dengan sesungguhnya apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat yang 10 berulang-ulang dikatakan melalui para hamba Tuhan, bahkan saya seringkali mengatakan di dalam ayat ini. Mazmur 90 yang ke-10 bahwa umur manusia itu hanya 70. Kalau dia kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya kesukaran, kesulitan dan kesusahan. Kebanggaannya tidak ada yang lain yang menjadikan kita bisa memperoleh satu pengharapan di dalam kehidupan ini. Kita umur panjang 80 tahun. Seandainya lebih, Alkitab katakan penderitaan yang akan kita hadapi kalau kita sampai menjadi pikun. Waduh, orang yang pikun itu tidak enak. Dia akan menyusahkan orang lain. Dengan tegas ayat ini dalam Roma 8 ayat yang ke-18, bahwa segala penderitaan di zaman sekarang ini, di zaman kita hidup ini, kita boleh menderita. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, kita akan berkata tidak akan sebanding. Segala penderitaan, kesusahan, pergumulan hidup yang kita hadapi, yang kita alami khususnya di hari-hari beberapa bulan ini dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona. Banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, dalam pekerjaan, dan dalam hal-hal yang lain. Di sana sini banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Tapi kita bagi umat yang dikatakan kita adalah umat perjanjian, kita adalah umat pilihan Tuhan, kita harus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kesukaan tanpa kita menghadapi penderitaan. Di balik penderitaan kita akan melihat suatu berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Kalau masalah-masalah di dunia ini kita hanya memperkarakannya saja, hanya memperguncingkannya, hanya memperdebatkannya, itu tidak akan membawa kita kepada kehidupan kekekalan. Oleh karena itu, walaupun kita dengan kesibukan kita mencari nafkah, mencari uang, mencari apapun yang ada di bumi ini, kita harus memperkarakan tentang kehidupan kekekalan kita. Bahwa ketika kita meninggal dunia ini, ketika kita mati tutup mata, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan kita diperkenankan, kita mengejar apa yang Alkitab katakan, kita sempurna seperti Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus Kristus, tidak bercacat, tidak bercela. Kita melewati kehidupan kita yang hanya 70 sampai 80 tahun. Ketika menghadapi penghakiman yang adil, penghakiman yang sungguh-sungguh, Bapa sebagai hakim menurut Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan hai saudaraku, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba Allah, atau dalam kesukaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Bahkan kita sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus, sebab kita telah dipilih dengan segala apapun yang kita telah kerjakan di bumi ini dengan tanggung jawab. Kita tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sebab setan pun juga dia takut kepada Tuhan. Tetapi kita harus lebih takut daripada yang ditakuti oleh setan.
ini dia punya target dan kita punya standarnya. Kita harus melebihi dari segala hal-hal yang dilakukan oleh setiap manusia di bumi ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sudah kita lihat. Injil Matius 5 yang ke-20. Mari saya mengajak kita semua Bapak sekalian yang ada di rumah, supaya kita terus meningkatkan kerohanian kita, meningkatkan iman kita. Sekalipun kita berada di rumah, belum bisa berkumpul dengan teman-teman seiman kita di gereja untuk kita belajar firman Tuhan, di rumah pun juga melalui YouTube, ya kita bisa mendengarkan khotbah para hamba Tuhan. Setiap hari Bapak Pendeta Erastus Sabdono melalui streaming, ya kita bisa belajar firman Tuhan melalui suara kebenaran, pendalaman Alkitab, seminar setiap sebulan sekali. Kita akan mendapatkan benih-benih firman Tuhan dan kita memperoleh pengetahuan yang mengarahkan kehidupan yang sesungguhnya nanti tentang kekekalan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kembali di dalam hal kehidupan Rasul Paulus, di dalam tulisannya kitab Roma ini, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, semua manusia sudah berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang hidup kota Roma ini sudah hilang tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang hakiki itu tidak lagi mereka abaikan. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas dia menyampaikan dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya menyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita melihat ayat ini tentang keselamatan. Seringkali kita tidak mengertinya, bahkan khususnya orang-orang yang hidup di kota Roma ini. Mereka tidak memperoleh satu kebenaran yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan mengutus seorang rasul, Paulus, yang bukan dari latar belakang, sungguhnya Paulus bukan orang Yahudi. Paulus bukan orang yang benar. Bahkan Paulus yang dulunya Saulus, dia telah banyak membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Mengapa Tuhan bisa memakai seorang penjahat, seorang yang tidak benar? Inilah karya Allah yang sungguh luar biasa. Sebab Tuhan tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tuhan tidak menentukan yang satu selamat, yang lain tidak selamat. Maka sebab itu kita harus memahami dengan sungguh-sungguh, dan kita harus mengenal Tuhan dengan kesungguhan hati kita, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana, dan Tuhan yang cerdas. Sekalipun beberapa waktu yang lalu belakangan ini, sekalipun kita telah mendengar tentang predestinasi,
bahwa kita telah ditentukan sejak lahir. Ya, kita sebagai pengikut satu kita telah ditetapkan begini dan begitu. Tetapi sesungguhnya tentang keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita. Lebih jauh tentang kehendak bebas kita. Itulah yang menjadi peranan bagi kita sekalian. Sekalipun kita sudah percaya Tuhan, sekalipun kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ya melebihi standar iman orang lain, tetapi apakah perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita tetap ada di dalam proporsinya Tuhan, atau kita masih tetap dalam koridornya tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ikuti, yang kita anuti? Apakah kita di tengah jalan kita menyimpang, kita mulai serong kiri serong kanan? Ini yang menentukan kita, bukan hanya banyak hamba Tuhan yang dulu pun saya mengatakan yang penting akhir hidup kita yang menentukan selamat kita. Sebenarnya kita mempersiapkan dari sedini mungkin dari hari ini. Tentang keselamatan itu kita harus persiapkan. Bukan hanya di akhir hidup kita bertobat. Pertobatan itu mulai dari ini sampai kita tutup mata. Sebab keselamatan yang sesungguhnya itu bukan karena usaha, bukan karena kemampuan kita. Keselamatan yang Tuhan telah berikan kita melalui kasih karunia-Nya, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakannya dan mempertanggungjawabkannya sehingga benar-benar sampai kita menutup mata, kita tetap di dalam pimpinan Tuhan melalui keselamatan. Mari kita lihat dari pembacaan ini yang sesungguhnya supaya kita memahami dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, sehingga hidup-hidupan kita yang masih Tuhan percayakan, Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan ini, kita akan pergunakan, kita akan sungguh-sungguh menjadikan kehidupan ini menyukakan hati Tuhan. Bahkan kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bisa menikmati hidup kita. Di dalam Roma pasal yang 12, kita Roma 12 ayat yang ke-12. Namun sebelumnya tadi saya katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, mari kita lihat. Roma pasal 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kembali bahwa melalui karunia Allah yang sesungguhnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi telah saya katakan tadi, keselamatan itu bukan karena usaha kita, upaya kita, tetapi yang semata-mata melalui Allah Bapa di sorga yang mengusahakan, mengupayakan untuk mengembalikan rancangan yang semula, sehingga dengan relanya dia memberikan, mengorbankan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak seorang pun binasa, agar kiranya semua diselamatkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari jangan terus kita terbawa, kita terus ya di dalam genangan air, maupun kita ya masuk di dalam penderitaan tersebut. Memang kita
sebagai anak Tuhan harus mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Serigala ada liangnya, burung di udara ada sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Memang kita harus menderita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penderitaan yang kita hadapi, Tuhan pun juga mengertinya, mengetahui. Di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 10 ayat 13 maksudnya, segala pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak sebanding, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu takaran, Tuhan tahu batasan kemampuan kita. Maksudnya kita menderita itu, kita harus hidup tidak menyamakan kita dengan yang lain, orang-orang Farisi maupun juga orang-orang munafik dan sebagainya. Kita harus meninggalkan mereka. Artinya penderitaan kita itu, kita tidak mempunyai yang mungkin tidak banyak teman dan sebagainya. Kalau masalah penderitaan, masalah berkat jasmani, bagaimana kalau semua anak Tuhan, gereja Tuhan tidak diberkati, semua miskin? Bagaimana misi tentang berita Injil itu disampaikan kepada setiap orang sampai ke ujung-ujung bumi? Maka sebab itu kita harus senantiasa belajar tentang pengertian firman Tuhan untuk membedakan hal-hal yang tidak terpahami dengan akal pikiran kita. Maka sebab itu kita mohon Roh Kudus untuk memimpin setiap kehidupan kita. Apatah lagi setiap hamba Tuhan seperti yang saya sedang lakukan firman Tuhan, agar kiranya Bapak Ibu sekalian juga di rumah berdoa, supaya segenap firman Tuhan dengan kebenarannya boleh benar-benar sesuai dengan maksud yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap mulutnya hamba Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan disampaikan dengan hamba, tidak ada sasaran dan tujuan untuk mengubah setiap kehidupan kita manusia. Kalau para teolog, para ahli teologi dengan asumsinya, dengan segala kepandaian, dengan rumusan-rumusan kajian-kajian teologi yang tidak tertancap firman Tuhan yang mengubah setiap sikap hidup manusia. Berapa banyak misionaris dari negara-negara Eropa di tahun-tahun berapa puluhan tahun yang lalu datang ke Indonesia membawa berita baik firman Tuhan, tetapi di akhir-akhir zaman ini tahun-tahun belakangan Eropa lumpuh. Banyak gereja-gereja Tuhan tidak lagi sebagai fungsi gereja, tapi telah diganti dengan hal-hal yang lain. Walaupun mungkin masih ada gereja-gereja yang dipakai untuk beribadah, yang beribadah lansia-lansia, nenek-nenek dan kakek-kakek, jarang orang-orang muda. Mari kita kembali melihat firman Tuhan, agar kiranya kita pun juga, khususnya buat jemaat GB Berpanas, jangan sampai di akhir kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Kalau Injil kebenaran firman yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan salah, maka gereja akan banyak ditinggalkan oleh jemaat. Gereja akan banyak yang tutup, karena hamba Tuhan tidak lagi mempersiapkan mereka untuk mengerti, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak tergeliling, tidak masuk terus mengikuti arus dunia ini dengan anggapan mereka, ya Tuhan telah meninggalkan saya. Katanya mengikut Yesus itu pasti diberkati, menjadi anak Tuhan pasti diberkati. Kok ternyata saya menderita,
Kalau kita kembali pujian ya, saya mau iring Yesus meskipun saya menderita dalam dunia ini. Apa artinya lagu tersebut? Ya. Oleh karena itu Paulus mengajak kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya Yesus maupun non-Yahudi yang ada di Roma, supaya mereka mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan satu-satunya yang memberikan mereka satu kemampuan kesanggupan, walaupun mereka hidup dalam penderitaan, di dalam masa aniaya seperti yang dia alami sendiri. Paulus banyak mengalami aniaya, caci maki, cacian, bahkan di penjara, bolak-balik masuk penjara. Inilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh telah sanggup dia berkata, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada dalam. Inilah contoh teladan hamba Tuhan harus demikian, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus menganjurkan kepada setiap kita pada pagi hari ini, khususnya bagi jemaat GBI Borpanas yang ada di rumah masing-masing. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, supaya kita tetap mempunyai spirit, mempunyai gairah, semangat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal ini yang akan memberikan kita suatu kebenaran firman Tuhan, bahwa yang sesungguhnya melewati segala penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi. Mungkin sebagian jemaat ada yang di PHK, mungkin karena pekerjaannya yang tidak efektif sehingga hanya gaji dengan 30% saja, dan juga hal-hal yang lain. Mari kita tetap menunjukkan kita ada sukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan sebab kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita bukan hanya di bumi ini, bahwa kita percaya setelah kita meninggal dunia kita akan masuk di dalam kesukaan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, apakah bisa kita melakukan sabar senantiasa di dalam segala kesesakan yang kita hadapi? Hal yang pertama, mengajar kepada kita tentang bersukacita di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Bisakah? Kalau kita tidak mempunyai pengharapan, pasti dengan yakin saya mengatakan tidak akan bisa. Bagaimana kita bisa bersukacita sedangkan kita menghadapi satu kesulitan, masalah, pergumulan yang berat? Contoh kecil, seorang yang mengalami sakit gigi. Dia sakit gigi, bisakah kita melihat ekspresi wajah dia bisa tertawa? Mukanya menganyut, mukanya ketekuk, atau mukanya kayak gajah mada menanggung sakit gigi yang sangat mendalam. Orang sih bisa dengan mudah berkata bersukacita. Di dalam kitab Filipi 4 ayat yang 4, Paulus pun juga menegaskan awal bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Maksud ayat ini hanya orang-orang yang mengerti bahwa kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita tetap bersukacita dan sebab kita mempunyai pengharapan. Yang kedua, kita harus sabar menanggung segala penderitaan kita, segala kesesakan yang kita hadapi. Hanya orang-orang yang sabar, dia tahu kunci keberhasilan dari apapun yang dia hadapi. Rahasia yang terbesar, segala penderitaan, segala
permasalahan hidup kita, beban hidup kita yang kita hadapi di bumi ini, beban apapun juga, beban keluarga, beban pergaulan, pekerjaan, apatah lagi, tentang hal pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan gereja, pengembalaan. Tapi semua itu tidak dapat kita sangkal, semua itu bisa kita hadapi hanya dengan doa. Doa bisa melampaui segala keterbatasan kita. Hal yang ketiga, ayat ini menuliskan, dan bertekunlah dalam doa. Ini rahasia kunci untuk kita menghadapi penderitaan yang ada di bumi selama kita hidup, selama kita masih dipercayakan Tuhan dengan napas kehidupan sebelum kita pulang, ya, sebelum kita meninggal dunia. Berdoa kunci keberhasilan hamba-hamba Tuhan, perkembangan gereja, dan juga hal-hal lain. Amin. Kita tetap bertekun di dalam doa. Tidak ada hari tanpa kita doa. Pendeta lagi berkatakan, tiada hari tanpa, ya, firman Tuhan. Tidak hari pun yang harus kita lewati dengan doa. Doa pagi, doa siang. Tuhan Yesus mengajar kita. Dia tidak lalai, dia tidak, ya, henti-hentinya dia berdoa. Doa pagi, doa siang, doa tengah malam. Sendirian, tidak mengajak murid-muridnya yang hanya sepelemparan batu. Ketiga murid yang Tuhan andalkan, mereka tertidur. Artinya doa bukan hal yang mudah dan gampang. Berdoa pun juga dengan keseriusan. Kalau kita ingin melihat keberhasilan kehidupan kita di bumi ini, apatah lagi kita sampai memperoleh apa yang Tuhan janjikan melalui pembacaan kita dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Kita harus tetap bersukacita, tetap kita semangat di dalam Tuhan, semangat beribadah, semangat melayani Tuhan. Ada sukacita, ekspresi wajah kita tunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Seorang pendeta berkata, sembunyikanlah penderitaanmu, kesulitanmu di balik senyum. Sekalipun beban berat yang kita hadapi, kita sembunyikan di balik senyum kita. Melalui senyum dan sukacita yang kita tunjukkan orang lain, dia tidak tahu apa yang menjadi beban terpulang di kita. Contohnya, kalau kita berpuasa misalnya, jangan menunjukkan raut wajah kita seperti orang yang, ya, lemas, letih lesu dan loyo. Tapi kita harus cuci muka supaya wajah kita tetap segar. Ini bukti nyata yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, sebab kita mempunyai pengharapan. Hal yang kedua, kita harus sabar di dalam kesesakan apapun yang kita hadapi. Dan hal yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Injil yang sungguh-sungguh memberikan kita kebenaran. Injil merupakan berita baik yang Tuhan sampaikan melalui para nabi dan rasulnya. Bahkan di akhir zaman ini, Tuhan menyampaikan sabda firman Tuhan melalui setiap mulut bibir para hamba Tuhan. Para pendeta, para evangelis harus sungguh-sungguh mereka menyampaikan firman Injil Allah yang merupakan kekuatannya itu untuk dapat disampaikan pada setiap manusia di bumi ini, supaya Injil yang memberitakan kepada setiap orang itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidupannya telah berkenan kepada Tuhan.
Injil yang menyelamatkan setiap orang merupakan keyakinan yang kokoh bagi setiap kita yang telah percaya melalui perbuatan nyata Tuhan kepada kita semua. Maka kita mempunyai sukacita yang luar biasa. Kita mempunyai keyakinan melalui ayat tersebut bahwa penderitaan yang kita hadapi yang sekarang ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi anggota keluarga presiden saja sudah luar biasa. Menjadi anggota keluarga camat maupun lurah kita sudah betapa beda dengan anak-anak yang lain, apatah lagi menjadi kaum keluarga kerajaan Allah. Mari kita menyimak, kita memikirkan hal ini yang sungguh-sungguh. Jangan kita mengabaikan tentang kekekalan kita. Hanya kita berputar-putar sibuk dengan perkara-perkara dunia ini. Kita berdebat dengan yang lain, masalah-masalah ya tentang perkara-perkara di dunia ini. Tidak perlu lagi kita berdebat. Tidak lagi kita perlu masuk dalam zona zona yang dikatakan zona aman dan zona saman, zona nyaman dunia, zona nyaman dan aman. Kalau kita dibawa sampai kehidupan penderitaan kekal di api neraka, untuk apa? Lebih baik kita tidak sampai di zona nyaman dan aman. Sekalipun kita masuk di zona yang di ujungnya ada hal-hal yang membuat kita mengerikan, tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Ayat yang lain dalam ayat yang 31 bagi ayat penutup, Roma 8 ayat yang ke-31, dikatakan jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan? Ini ayat-ayat yang sungguh-sungguh yang telah membuktikan dengan nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus. Jadi Injil, berita baik, firman Tuhan itu harus terlebih dahulu dialami oleh orang yang menyampaikan. Kalau Injil itu tidak mendarat daging kepada setiap orang-orang yang memberitakannya, itu adalah Injil yang palsu, yang tidak membawa perubahan bagi setiap manusia. Lagi kalau firman Tuhan sampaikan hanya ciplak ini, tidak mengalami kehidupan pribadi seorang tersebut, maka mengerikan. Dengan itu mari kita terus mengajak para hamba Tuhan yang ada di GB Berpanas, setiap firman Tuhan yang disampaikan tertancap kepada setiap hati-hati jemaat. Bukan hanya membicarakan masa perkara-perkara berkat jasmani. Itu sudah lagi yang perlu menjadi satu keinginan kita, kebanggaan kita tentang berkat-berkat jasmani. Mari kita sungguh-sungguh memperkarakan kehidupan kekekalan kita, memperkarakan tentang kematian kita. Berulang-ulang saya katakan, kalau mau cari berkat jangan ke GB Berpanas, cari gereja lain. Kalau mau cari berkat jasmani jangan ke GB Berpanas, karena gereja ini telah dimentor oleh seorang hamba Tuhan untuk memperkarakan tentang kehidupan kekekalan kita, dan kita memperkarakan tentang kapan kita dipanggil Tuhan, tentang kematian kita. Ini yang menjadi, ya kalau dikatakan doktrin ajaran di GB Berpanas ini. Maka sebab itu balik tadi saya katakan ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berdoa kepada Tuhan agar kiranya malaikat Tuhan penjaga, malaikat perang, malaikat segala malaikat, dia akan melindungi kita semua supaya kita hidup tetap dalam pimpinan Tuhan.
kita tidak takut menghadapi apapun juga, sebab yang menyertai kita, seperti yang dikatakan Yosua dan Kaleb, yang menyertai kita lebih besar. Yang menyertai mereka sudah mati, tapi Allah Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini, Dia tetap hidup. Mari kita sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan, tetap semangat, tetap bergairah, tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita itu yang menentukan kita sampai kita masuk ke kekekalan nanti. Bahkan dikatakan kita akan memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua yang di rumah kita berdiri. Kita akan menaikkan suatu pujian supaya dalam kehidupan kita ini terus kita mau menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang belum tahu lagi, mari kita belajar bersama-sama saya menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku kesempatan berharga, karena anugerah-Mu di renungan hati ini. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku kesempatan berharga, karena anugerah di renungan hati, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan sepanjang hidup ini, sampai surga menyenangkanmu selalu di mana Engkau ada, di mana Engkau ada. Aku rindu berada, Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang di mana Engkau ada. Aku rindu berada, Engkau kesukaan, batu Engkau kesukaan, batu dalam sisa hidup kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bahkan Tuhan dapat menikmati kehidupan kami ini. Tidak ada lagi hal yang lain merupakan kebanggaan, kesukaan kami Tuhan. Tidak lagi memfokuskan diri kami pada hal-hal dunia ini Tuhan, tapi agar kiranya Roh Kudus memimpin, mengarahkan hidup kami Tuhan, supaya kesukaan kami, kebanggaan kami satu-satunya hanya Engkau saja ya Tuhanku, ya Yesusku dan Juru Selamatku. Terima kasih Bapa di sorga, akhirnya benar firman Tuhan ini supaya setiap jemaat Tuhan
dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan memahami tentang kehidupan kami selama kami sisa hidup kami di bumi ini Tuhan, selama umur sisa kami di bumi ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam masa penderitaan yang kami Tuhan hadapi Tuhan dalam masa pandemi virus corona Tuhan, kami yakin dan percaya firman Tuhan bahwa penderitaan yang kami hadapi di zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan memberikan kepada kami semua. Bukan kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sedang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada di Tanjung Priok maupun sampai di Babelan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya Tuhan yang sakit berikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan hari Jumat yang lalu, kalau tidak salah Tuhan telah memberikan satu Tuhan hal yang tercampur tangan. Oh Tuhan, buat anakmu Tuhan, umat di operasi Tuhan telah menolong dia Tuhan, supaya Tuhan di hari ke depan Tuhan dengan segala kesembuhan yang sungguh-sungguh yang daripadamu Tuhan dapat diterimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan surga yang memberkati Tuhan dalam masalah ekonomi, usaha pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan mereka mempunyai pengharapan hanya di dalam Kau saja Tuhan, tidak ada hal yang lain. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di bawah panas Tuhan, memberkati gereja-gerejamu di mana mereka berada Tuhan. Oh Tuhan, sudah diberikan kelonggaran dalam masa PSBB transisi Tuhan, gereja-gereja sudah mulai beribadah Tuhan. Di bulan Juli Tuhan, hampir semua gereja sudah melakukan ibadah-ibadah di tempat-tempat gereja yang sudah ditentukan. Tuhan tolong mereka semua, supaya sungguh-sungguh dengan kebijaksanaan memerintah kami Tuhan, buat gubernur kami. Oh Tuhan, Bapak Anies Baswedan, Tuhan berkati dia Tuhan dengan hikmat yang Kau berikan kepadanya, supaya sungguh-sungguh Tuhan dapat mengatasi segala masalah persoalan yang ada di kota Jakarta ini. Terlebihnya buat Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan, berikan dia Tuhan kebijaksanaan, supaya semua Tuhan, oh Tuhan, warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Tuhan memberkati mereka Tuhan melalui Presiden kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala apapun yang kami hadapi Tuhan di negeri ini Tuhan, untuk virus corona maupun COVID-19, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa Tuhan dapat menjamah setiap umat-Mu Tuhan yang sedang terpapar Tuhan, memberikan kesembuhan buat mereka semua Tuhan, agar kiranya kematian semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, dengan sukacita mereka boleh menghadapi segala penderitaan mereka, dengan kesabaran mereka, dengan segala apapun yang mereka hadapi Tuhan, yang mereka tetap tekun di dalam berdoa kepada-Mu Tuhan. Hanya doa saja yang dapat melampaui segala masalah persoalan kami ini. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Setelah kita beribadah ini dengan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan secara hasil bekerja sama Bapak Ibu pun juga bisa memberkati pekerjaan pagi ini, bisa memberikan melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar TV maupun juga di HP Bapak Ibu sudah miliki. Catat nomor rekeningnya dan bisa mentransfernya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri kebaktian kita dengan berdiri dan akan bukan kami memuji kebesaran Tuhan. Segala kebesaran keajaiban Tuhan, Dia yang memimpin setiap langkah hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini karena anugerahnya saja. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Amin.
Terimalah berkat Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan oleh Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima